Selamat malam Ibu, saya izin mempresentasikan tugas dari Industrial Feasibility Analysis. Saya Angga Kapuswa, saya dari jurusan Manajemen Bisnis yang memiliki NIM 270248886. Dan saya akan mempresentasi tugas dari tugas yang aspek ekonomi. Aspek penelitian ekonomi dalam analisis kelayakan proyek. Analisis kelayakan proyek dari aspek ekonomi bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek tersebut memberikan manfaat bagi perekonomian secara luas, bukan hanya bagi pemilik modal. Dan ini untuk yang pertama, sisi rencana pembangunan nasional. Penilaian ini memastikan bahwa proyek yang dijalankan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar proyek, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal seperti bahan baku, tenaga kerja, dan potensi daerah. Dan ini untuk yang kedua, sisi distribusi nilai tambah. Aspek ini menilai sejauh mana proyek mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang dapat dihitung secara kuantitatif. Nah, ini memiliki makna, yaitu yang pertama ini proyek harus memberikan nilai tambah nyata melalui kegiatan produksinya. Untuk yang kedua, nilai tambah tersebut kemudian didistribusikan dalam bentuk upah, keuntungan, pajak, dan sewa kepada pihak-pihak yang terlibat. Dan untuk yang ketiga ini ada sisi tenaga kerja. Aspek ini menilai kemampuan proyek dalam menyerap tenaga kerja serta meningkatkan efisiensi penggunaan modal terhadap tenaga kerja. Di sini ada rumusnya, seperti contohnya ini, investasi per tenaga kerja sama dengan total investasi dalam kurung modal tetap ditambah modal kerja. Dan ini yang memiliki tujuan meningkatkan kesempatan kerja baru, baik yang padat karya atau banyak pekerja maupun padat modal atau pekerja dengan produktivitas tinggi. Untuk yang keempat ini ada sisi keuntungan ekonomi nasional. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan economic rate of return atau ERR untuk menilai tingkat pengembalian ekonomi nasional dari proyek. Dan ciri-ciri utamanya ini adalah bunga dan pajak tidak dihitung sebagai pengeluaran karena keduanya dianggap sebagai aliran dana dalam sistem ekonomi nasional. Dan untuk yang kelima ini ada sisi pengaruh sosial. Proyek yang baik tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat, yaitu manfaatnya itu ada membuka lowongan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Lalu yang terakhir ini ada memberikan dampak sosial positif seperti tumbuhnya usaha kecil di sekitar proyek. Dan ini untuk yang keenam, sisi manfaat atau biaya sosial. Aspek ini menilai perbedaan antara harga pasar dan nilai sosial sebenarnya dari suatu barang atau jasa yang memiliki latar belakang. Harga pasar seringkali dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, pengaturan harga, dan upah minimum. Dan tujuan dari aspek ini menyesuaikan nilai manfaat dan biaya proyek agar mencerminkan nilai sosial real, bukan sekedar nilai pasar. Oke, mungkin segitu saja Ibu presentasi dari aspek ekonomi saya. Sekian, terima kasih dan selamat malam.